Hello, my dear students. How are you all? I always hope you are in a good condition. Okay, my students. Today we are going to start a new lesson. We are going to learn a new chapter of our lesson for today, namely about tenses. Have you ever learned about tenses? Sudah pernah belum sebelumnya belajar tenses? Nah, in this time we are going to learn about simple present tense and simple past tense. Untuk kali ini kita akan belajar yang paling umum dipelajari yaitu tentang simple present tense dan simple past tense. So, come on, prepare yourselves. Now, let us see the definition first. Nah, pertama sekali kita lihat dulu ya, apa sih simple present tense itu? Simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits and changing situations, general truths, and fixed arrangements. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of the verb. For example, I take, you take, we take, they take. The third person singular takes an S at the end. For example, he takes, she takes. Artinya, simple present tense itu merupakan salah satu tenses yang paling biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau situasi yang tidak berubah tentang fakta. Nah, dan simple present tense itu sangat gampang. Kita hanya perlu menggunakan bentuk pertama, yaitu misalnya kata kerja. Ada kata kerja take. Nah, kita tinggal menambahkan subjek. I take, you take, we take, they take, tanpa penambahan apapun terhadap kata kerja. Nah, sementara untuk orang ketiga tunggal yaitu she, he, dan it, kita hanya menambahkan s di akhir kata kerja. Misalnya kata kerjanya take menjadi takes. Jadi menjadi she takes, he takes, dan it takes. Nah, gampang kan? Jadi untuk orang ketiga tunggal tinggal tambahkan s di kata kerjanya ya. And the next explanation is about the use of simple present tense. The use, kegunaan. Apa sih kegunaan dari simple present tense itu? First, to express habits, general truths, repeated actions, or unchanging situations, emotions, and wishes. Untuk menyatakan tentang kebiasaan, fakta, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, emosi, atau keinginan. Contoh, I smoke untuk menyatakan habit atau kebiasaan. I work in London untuk menyatakan unchanging situation, dan London is a large city untuk menyatakan kebenaran. Nah, and the second use is, fungsi yang kedua adalah to give instruction or directions. Nah, misalnya kita ingin memberikan petunjuk kepada seorang. Nah, we can say, you walk for 200 meters, then you turn left. Misalnya ada yang menanyakan arah, kemudian kita memberikan penjelasan atau direction. Itu contohnya. Berjalan sekitar 200 meter, kemudian belok kiri. The third use is, fungsi yang ketiga itu atau kegunaan yang ketiga adalah to express fixed arrangement, present or future. Contohnya, your exam starts at 9. But, nih ada pengecualian nih. But be careful. The simple present tense is not used to express actions happening now. Artinya, tetapi hati-hati penggunaan simple present tense itu. Simple present tense itu tidak dapat digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya, I'm studying now. Tuh, jadi kalau untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, kita menggunakan present continuous, bukan simple present ya. Jadi simple present itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang kita lakukan secara berulang-ulang. And then the next is grammar rules. Aturan-aturan grammar. Aturan tata bahasa dalam penggunaan simple present tense itu. Ayo, come on, let us check. 1. To form the simple present tense, we add s to the infinitive of the verb, and in the third person singular, he, she, then it. Nah, aturan yang pertama itu adalah kita harus menambahkan s
terhadap kata kerja jika subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, subjek orang ketiga tunggal itu ada she, he, dan it. Nah, untuk ketiga subjek ini, kita harus menambahkan s pada kata kerjanya. Contoh, I live. Nah, untuk subjek he menjadi he lives, atau she lives, atau it lives. Contoh yang kedua, I sing. Menjadi, kalau dia subjeknya orang ketiga tunggal menjadi he sings, she sings, it sings. Itu ya. Kemudian, rules, aturan yang kedua, ketika kata kerja berakhiran a, s, double s, h, a, x, kita menambahkan s. Ketika kata kerjanya berakhiran dengan s, double s, ch, x, kita menambahkan i dan s pada kata kerja. Contoh, I go menjadi he goes, atau she goes, it goes. Kemudian yang double s, I kiss menjadi he kisses, it kisses. Kemudian yang berakhiran c dan h, I watch menjadi she watches, he watches, dan it watches. Nah, dan yang terakhir berakhiran x, I fix menjadi he fixes, she fixes, and it fixes. Jadi jangan lupa ya, ini aturannya. Ketika kata kerjanya berakhiran dengan huruf S, double S, CH, dan X, jangan lupa menambahkan IS pada kata kerja orang ketiga tunggal. Oke? A consonant is followed by Y. TY changes into INE and we add S. Nah, ketika konsonannya diikuti dengan huruf Y-nya berubah menjadi I dan E dan kita tambahkan S. Contoh, I study. Nah, untuk orang ketiga tunggal, nah karena huruf terakhir itu adalah huruf konsonan Y, makanya Y kita ganti menjadi I dan E, kemudian kita tambahkan S. Contoh, he studies, she studies, it studies. Contoh lain, bury menjadi she buries, he buries, it buries. And C, a vowel followed by Y, we just add S. Nah, ketika diikuti dengan huruf vokal, kita hanya perlu menambahkan S pada Y. Nah, kalau tadi yang pertama kan Y-nya kita ubah menjadi I dan E. Nah, yang untuk kedua kita tidak perlu mengubah karena diikuti dengan huruf vokal yaitu A. Jadi, Y-nya tinggal kita tambahkan S. Menjadi I play, change into he plays, she plays, it plays. Now, let us try to make the example of sentences in simple present tense. Nah, sekarang kita coba buat contoh kalimat dalam bentuk simple present tense dalam positif, negatif, dan interrogatif. First, afirmatif atau positif. The person is, rumusnya adalah subject plus verb plus complement. Dan jangan lupa untuk orang ketiga tunggal selalu tambahkan S atau IS. Contoh, she watches TV every day. She adalah subject, watches adalah verb, dan TV adalah objek, dan everyday adalah complement of time, keterangan waktu. Nah, kita ubah ke negatif. Untuk mengubah ke negatif, kita hanya perlu menambahkan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, di sini ada kata kerja bantunya ada dua. Do. Do itu digunakan untuk subjek I, you, Dewi. Dan does itu digunakan untuk orang ketiga tunggal she, he, dan it. Karena subjeknya she, maka kita memakai does. Jadi, yang tadi she watches the TV every day kita ubah ke negatif. Menjadi she doesn't watch TV every day. Jadi watch-nya tidak memakai S lagi ya, karena sudah memakai doesn't. Nah, untuk interrogatif, rumusnya adalah auxiliary-nya dulu, kata bantunya dulu di depan, kemudian muncul subjek, kata kerja, dan complement. Auxiliary-nya adalah does, maka menjadi does, kemudian subjek she,
kata kerja watch and complement TV every day. Jadi positifnya she watches TV every day. She doesn't watch TV every day. Does she watch TV every day? Nah, that is all about simple present tense. Now let us continue to use simple past tense. Nah, let us see the use first. Kita lihat dulu kegunaan simple past itu apa sih? Simple past tense is used when you are talking about something that we have done in the past and it is finished. We use the simple past tense. Nah, simple past tense itu digunakan ketika kita membicarakan tentang kejadian-kejadian atau kegiatan yang kita lakukan di masa lalu dan itu sudah selesai. Nah, use of simple past gunanya itu untuk completed events atau kejadian yang sudah complete and habitual, kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Contohnya misalnya get up in the morning atau go to school. Nah, di masa lalu went to school, got up in the morning. Kemudian regular verbs takes the ed ending for simple past tense, for example, help, helped, and help. Artinya, kata kerja yang beraturan itu selalu menggunakan ed di belakangnya. Contoh, help, helped, helped. Itu untuk regular. Nah, kan ada lagi itu yang regular, misalnya contoh, see, saw, seen. Jadi nanti yang kita ambil yang kata kerja kedua yaitu saw. Oke? Now let us see the pattern and the example. Now actually, this is same with simple present tense. The difference just the verb. Nah sebenarnya untuk rumusnya dari simple past itu sama dengan simple present, hanya aja perbedaannya di kata kerja. Kalau simple present menggunakan kata kerja pertama, kalau untuk simple past menggunakan kata kerja kedua. That is the difference. Ingat aja perbedaannya di itu aja ya. Nah, kemudian setelah menggunakan auxiliary verb kayak doesn't, do not harus kembali ke verb one. Nah, sama dengan simple past juga setelah auxiliary, misalnya did not harus kembali ke verb one lagi. Misalnya did not take atau did not sweep harus kembali ke verb one lagi ya. Nah, let us see the example. Untuk positif, subject plus verb to. Contoh kalimat, the teacher came. Kemudian kita ubah ke negatif. Subject plus did not plus verb infinitive. Verb infinitive artinya verb one ya. Subject plus did not plus verb infinitive. Menjadi the teacher did not come. Perhatikan setelah did not kata kerjanya kembali ke verb one kan, bukan came lagi tetapi come. And the interrogative is did-nya di depan. Did plus subject plus verb infinitive. Menjadi did the teacher come? Gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama tadi disebut verbal karena ada kata kerja. Nah, jika misalnya di kalimat itu tidak ada kata kerja atau hanya memakai to be, kita menyebutnya sebagai nominal. Ya, ingat kalau ada kata kerja artinya verbal, kalau tidak ada kata kerja namanya nominal. Contoh, subject plus to be. Of course, to be-nya past tense ya, was were. Contohnya, I was a stamp collector. Kalimat negatifnya, subject plus to be was were plus not. I was not a stamp collector. Question-nya atau interrogatifnya, to be-nya di depan. Be plus subject. Was I a stamp collector? Okay, that is. More examples of simple past tense. Contoh-contoh lain dari simple past itu yaitu 1. I lived in Brazil for 2 years. Sauna studied Japanese for 5 years. Jadi perhatikan studied-nya berasal dari kata study, yaitu diubah. Okay? They sat at the beach all day. They did not stay at the party the entire time. We talked on the phone for 30 minutes. How long did you wait for them? We waited for 1 hour.
Dibaca our ya, bukan our. Okay? That is some examples of simple past tense. Okay, my great students, that is our lesson for today about simple present tense and simple past tense. I hope you can know, you can differentiate what is the difference between simple present and simple past. You know how to use them. Jadi setelah belajar ini, kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan simple present dan kapan menggunakan simple past. Okay, that is all for today. Thank you and see you.